Shalom, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membahas rahasia Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan kitab yang lain dalam Alkitab. Kitab ini adalah kitab yang terakhir dalam Alkitab yang mencakup seluruh perjanjian dalam Alkitab dan menjadi tujuan terakhir bagi gereja. Jadi kitab ini adalah kesimpulan dari seluruh kitab dalam Alkitab. Kitab Wahyu berisi perkara yang heran dan sangat berguna bagi umat Tuhan agar dapat disempurnakan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Karena itu, harus menyerah total pada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus supaya dibukakan rahasianya. Kitab Wahyu menyatakan peristiwa pada zaman Rasul Yohanes sampai peristiwa akan datang mengenai akhir zaman, Wahyu pertama ayat 19, yang berhubungan erat dengan Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Saat ini saya akan membahas sekilas pokok-pokok 7 meterai. Nanti pada kesempatan berikut akan dibahas secara lebih dalam setiap meterai satu persatu. Tampak di tangan kanan dia yang duduk di arasi itu sebuah kitab yang tertulis luar dalamnya dan bermeterai 7. Wahyu 5 ayat 1. Yang duduk di arasi adalah Allah Bapa. Bermeterai dengan 7 meterai. 7 adalah angka sempurna, jadi berarti bermeterai dengan sempurna. Dalam kitab ini berisi rahasia Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia yang telah disusun Allah Bapa. Rencana Allah ini sempurna adanya yang akan berlaku pada akhir zaman. Di meterai berarti tertutup sama sekali kecuali dibukakan oleh Allah Bapa. Nampak malaikat berseru, siapakah yang berlayak membuka kitab itu dan membuka meterainya? Wahyu 5 ayat 2. Malaikat ini adalah malaikat Jibril. Berita ini disampaikan kepada siapa saja yang berada di sekeliling arasi itu, serta bertanya, siapakah yang berlayak membuka meterai itu? Ini adalah rahasia besar. Malaikat Jibril pun tidak layak membukanya. Dirahasiakan bagi para malaikat. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 12. Baik di sorga, baik di bumi, tidak ada seorang pun yang layak membuka kitab itu atau memandangnya. Wahyu 5 ayat 3. Tidak seorang pun dapat memandang kitab itu karena cahaya kemuliaan ilahi meliputinya. Bahkan Tuhan Yesus tidak mengetahui kitab itu karena dia masih berada di bumi. Dan Tuhan Yesus belum beroleh kuasa sepenuhnya dari Bapa sebelum Yesus beroleh kemenangan di Bukit Kalvari. Setelah Yesus bangkit dari kematian, barulah dia beroleh kuasa baik di bumi maupun di surga. Maka Bapa memberi hak pada Tuhan Yesus untuk membuka meterai itu. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Matius 28 ayat 18 sampai 19. Kemudian Tuhan Yesus mengambil kitab bermeterai itu dari tangan Allah Bapa yang duduk di arasi. Wahyu 5 ayat 7. Hanya Tuhan Yesus yang layak membuka dan menutup kitab ini sesudah dia mencapai kemenangan atas iblis. Ibrani 12 ayat 4. Kitab ini berisi rahasia akhir zaman yang diterangkan dalam Wahyu pasal 6 sampai pasal 22. Meterai itu tidak ada yang dapat membukanya kecuali Yesus Kristus, tunas Daud. Wahyu 5 ayat 2 sampai 5. Berarti bahwa rahasia itu akan tetap tertutup kalau Yesus Kristus tidak membukanya. Terutama rahasia pekabaran pengantin yang membawa kembali umat Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan seperti persekutuan dalam Taman Eden. Meterai pertama, kuda putih, berbicara Kristus palsu. Wahyu 6 ayat 1 sampai 2. Waktu meterai pertama dibuka, maka nampaklah seorang penunggang kuda putih berpanah dan diberi mahkota. Penunggang kuda putih ini adalah Kristus palsu. Meterai pertama ini dibuka sejak masa gereja mula-mula, yaitu masa ke-7 sidang sedang berkembang. Wahyu pertama ayat 11 sampai 12. Yang ditandai dengan Rasul Yohanes mendapat perintah untuk menyurat kepada ke-7 sidang.
Surat itu berisi teguran dan nasihat karena mereka sudah dimasuki berbagai pelajaran palsu dan pelajaran akal-akal manusia, dan sebagian besar tidak lagi berdiri di atas pelajaran Rasul, yaitu kebenaran firman yang murni. Ini tentu sebagai akibat beroperasinya Kristus palsu. Tuhan Yesus mengizinkan dan memberikan kesempatan pada Kristus palsu untuk bergerak, yang berfungsi sebagai alat untuk menguji keteguhan iman gereja pengantin yang tidak terpengaruh pada ajaran Kristus palsu dan pengikutnya. Meterai kedua, kuda merah berbicara perdamaian dunia dicabut. Wahyu 6 ayat 3-4. Meterai ini telah dibuka pada tahun 1914 atau sebelumnya. Dengan dibukanya meterai kedua ini, yaitu perdamaian dunia dicabut, sehingga terjadilah perang besar, yaitu pecahnya perang dunia pertama dan kedua. Hubungkan dengan Markus 13 ayat 8, tanda mulainya berlaku akhir zaman, yaitu segala bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk mencabut perdamaian di bumi. Perdamaian dicabut menjadi alat untuk membuktikan keteguhan iman gereja pengantin yang rela direndahkan dan dihina, tetapi tetap penuh damai sejahtera dan sukacita. Meterai ketiga, kuda hitam, berbicara kelaparan dan kesusahan. Wahyu 6 ayat 5-6. Meterai ketiga sudah dibuka, yaitu dibuka dalam masa perang dunia berlangsung. Akibat perang terjadilah kelaparan dan kesusahan. Hubungkan dengan Lukas 21 ayat 11, adanya balas sampar dan kelaparan, tanda berlakunya akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk menimbulkan kesusahan dan kelaparan di bumi. Kesusahan dan kelaparan menjadi alat untuk membuktikan keteguhan iman gereja pengantin yang rela tetap setia di tengah suasana kesusahan dan kelaparan, yang tetap dipuaskan oleh air dan roti hidup, yaitu firman dan Roh Kudus. Meterai keempat, kuda hijau kuning, Wahyu 6 ayat 7-8. Dalam terjemahan lama disebut kuda kelabu. Kelabu adalah campuran hitam dan putih. Berbicara pertarungan pekabaran pengantin dengan pekabaran palsu. Hubungkan dengan Yohanes 16 ayat 1-2. Tanda berlakunya pertarungan antara terang dan gelap. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk memerangi pekabaran yang benar. Pertarungan pekabaran yang benar dengan yang palsu menjadi alat untuk membuktikan keteguhan iman gereja pengantin yang rela mati mempertahankan kebenaran. Meterai kelima, masa vakum, Wahyu 6 ayat 9-11. Meterai ini belum dibuka, akan dibuka pada tahun ketiga kegerakan besar. Tak kala meterai kelima ini dibuka, maka nampak di bawah mezbah jiwa segala orang yang telah mati syahid, dan kepadanya dikatakan agar bersabar hingga genap kawan-kawan pelayan dan anak-anak Tuhan yang mati syahid seperti mereka. Saat meterai kelima dibuka, pekabaran berhenti karena gereja sudah sempurna. Gereja sudah menikah dengan Tuhan Yesus dan mulai mengandung. Wahyu 12 ayat 2. Pekabaran berhenti karena sudah masuk malam atau kesusahan besar. Gereja mulai tertidur. Matius 25 ayat 5. Karena itu, tidak seorang pun dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Meterai ke-6, perang di sorga. Wahyu 6 ayat 12-17. Terjadi perang di sorga selama 3 hari, persiapan masuknya zaman antikris. Saat meterai ke-6 ini berlangsung, di bumi terjadi kevakuman karena seluruh kekuatan iblis naik ke surga, menyusun kekuatan menghadapi peperangan. Tuhan akan membersihkan surga dari pengaruh iblis, sedangkan iblis berusaha mempertahankan keberadaannya di surga. Iblis dikalahkan dan dicampakkan ke bumi, maka amarahnya menyala-nyala, lalu dia menyerang perempuan itu, yaitu gereja pengantin, secara total di seluruh bumi, tetapi gagal. Wahyu 12 ayat 13.
Iblis gagal karena gereja pengantin disingkirkan ke padang belantara rohani, yaitu di atas awan, persis di atas lembah Megido di tanah Palestina. Wahyu 12 ayat 6. Materai ke-7, Saman Antikris. Wahyu 8 ayat 1-6. Dengan dibukanya materai ini, maka mulailah Saman Antikris. Kedua saksi, yaitu Musa dan Elia, turun ke bumi yang akan bernubuat selama 3,5 tahun. Hujan yang sebenarnya tidak turun selama 3,5 tahun. Perhatikan 1 Raja-Raja pasal 17-18. Sehingga terjadi kekeringan yang dahsyat. Selain itu, hujan rohani juga berhenti. Pekabaran tertutup, kecuali dari kedua saksi Tuhan. Terjadi penghukuman tubuh, jiwa, dan roh bagi gereja tertinggal. Jadilah kelaparan rohani sesuai Amos 8 ayat 11-12. Dalam materai ke-7, air akan jadi darah. Wahyu 8 ayat 8. Dan Wahyu 16 ayat 3-4. Disertai berbagai bala sesuai permintaan Nabi Musa dan Elia. Wahyu 11 ayat 6. Ini adalah kesukaran yang tak dapat ditahan gereja tertinggal. Makanya disebut celaka. Matius 24 ayat 19-21. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.